2022 ya sesuai dengan tugas Bappenas. Tugas Bappenas itu adalah mengorkestrasi ya, seluruh perencanaan, dan temanya akan sama dengan tema 2021. Karena anggaran ibu kota negara ini kan juga menjadi sorotan DPR, Pak, ketika rapat kerja yang lalu. IKN ini kan kita jadikan, kalau situasi tadi yang saya bilang dua sayap pepak angsa itu terbang dengan baik, maka dia kan memerlukan tempat berlabuh yang baik. Soal rencana pembelanjaan alutsista yang dilakukan Kemenhan yang nilai 1.700 triliun, itu sebenarnya ada nggak sih komunikasi dengan Bappenas? Halo sahabat Merdeka, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya, Angga Yuda, dalam acara Ruang Merdeka. Kali ini kita dapat kesempatan spesial berbincang langsung dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Pak Suharso Monoarfa. Halo, apa kabar Pak Suharso? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, kita akan ngobrol-ngobrol nih. Kita ingin tahu soal bagaimana sih pemerintah nih merencanakan apa di tahun ini dan tahun depan di tengah lonjakan kasus COVID yang masih belum reda nih, Pak. Kayak gitu. Pak, pertama saya ingin bertanya tentang bagaimana sih Pak Suharso melihat prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah lonjakan kasus yang belakangan cukup tajam, Pak, bahkan menembus 50.000 kasus aktif per hari. Seperti apa, Pak? Bisa dijelaskan? Ya, pertama yang poin pertama saya adalah tidak ada trade-off antara kesehatan dan pertumbuhan ekonomi. Oke. Ya kan, tidak ada trade-off. Dan kesehatan itu menjadi kondisio sine qua non, persyaratan yang harus dipenuhi. Kalau itu tidak ada maka tidak bisa. Okay. Nah itu kami mengatakan, saya sering mengatakan semestinya penanganan COVID dalam hal ini adalah peningkatan kapasitas kita dalam menghadapi melakukan containment terhadap virus COVID-19 itu ibaratnya seperti dua sayap angsa, ya kan? Ya. Dua sayap angsa itu kan harus beriringan. Harus beriringan. Ya, dia kalau satunya jeblok itu dia nggak bisa terbang gitu. Nah, gitu. Ya kan, dia terbangnya kan juga nggak bisa tinggi, itu sayap angsa itu. Ya kan, itu kan filosofi dari dua sayap angsa itu. Ya. Nah, jadi memang penting sekali dalam situasi pandemi ini bagaimana kita menghitung ulang ketahanan kita terhadap serangan pandemi ke tanah air kita. Itu kita harus hitung benar. Okay. Dan banyak indikator yang kita bisa pakai di sana, misalnya fatality rate kita, tingkat kematian ya, per 1 juta penduduk, atau fatality rate terhadap kasus, ya, jumlah kasus. Dan saya ingin menunjukkan bahwa kalau kita mau lihat ya situasi ini, kalau kita modelkan, itu ada yang disebut dengan model SEER, ya, model SEER, atau kadang-kadang juga ada model SEIR. Model SEER. Apa tuh, Pak? SEER itu S-nya itu susceptible, ya kan? Okay. Susceptible artinya kerentanan. Kemudian E-nya itu expose, ya. Kemudian I-nya itu infectious atau infected. Kemudian R-nya itu bisa recovery atau remove, ya kan? Nah, kalau kita singkat itu bisa menjadi SEER. Jadi kita semua penduduk di dunia itu, ya, atau penduduk di negara mana saja, klasik kategorinya adalah susceptible. Artinya orang yang rentan untuk terserang oleh
virus ini, ya kan? Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak rentan? Maka kita harus meningkatkan imunisasi kita. Nah, kalau kita mau meningkatkan imunisasinya, yaitu dengan dilakukan imunisasi atau divaksin. Itu. Itu yang sedang dilakukan pemerintah saat ini kan, gencar sekali. Nah, ya, itu di seluruh dunia. Tetapi memang ada terjadi vaccination gap. Vaccination gap antara negara-negara developed countries sama developing countries. Nah, developed countries itu seakan-akan memonopoli jumlah vaksin ini. Karena vaksin yang tersedia di dunia ini tidak mencukupi untuk kebutuhan seluruh penduduk di dunia. Penduduk di dunia ini kira-kira sekitar 7 miliar lebih kan? 7,5 atau. Sementara vaksin yang tersedia itu tidak sampai separuhnya, ya kan? Nah, dan ada yang harus disuntikan sekali, ada juga yang harus disuntikan 2 kali. Ini di luar yang diproduksi oleh Cina. Jadi diproduksi oleh RRT. Jadi kita harus berhitung juga di situ. Nah, kita bersyukur bahwa kita bisa memenuhi jumlah vaksin yang dibutuhkan dalam rangka untuk mencapai herd immunity. Jadi susceptible tadi itu, ya, itu adalah divaksin. Dan pertanyaannya divaksin harus siapa yang divaksin, kan begitu. Nah, kalau siapa yang harus divaksin, maka jumlahnya seperti apa? Ada hitungannya. Gitu. Hitungannya apa yang disebut dengan basic reproductive number atau yang dikenal dengan Arnold, ya kan? Basic reproductive number. Nah, basic reproductive number itu, ya, Arnold itu menunjukkan kedaya tularan dari virus, gitu kan? Kedaya tularan virus itu, ya, penting sekali kita kenali kan kedaya tularannya. Nah, kedaya tularan satu virus A dan virus B, virus C, bahkan kemudian mutasinya, mutannya itu berbeda-beda. Nah, awalnya virus yang dimulai di di Cina, ya, di Wuhan itu Arnold-nya itu 2,6. Apa disebut dengan Arnold sama dengan 2,6? Yang disebut dengan 2,6 artinya satu orang itu bisa mengancam 3 orang di luarnya atau 2 sampai 3 orang. Gitu. Nah, kalau mau pakai rumus itu gini. Orangnya sendiri itu dimulai dengan 0. Karena basic reproductive number-nya itu adalah 2,6, saya bulatkan aja 3, maka 3 pangkat 0, artinya 1. Kemudian generasi berikutnya dia akan menginfeksi, ya, punya potensi menginfeksi yang lain, maka itu 3 pangkat 1, berarti 3. Jadi dari 1 orang, 3 orang. Kemudian 3 orang ini akan masing-masing ke 3 orang. Artinya 3 pangkat 2. Sama dengan 9. Kemudian yang berikutnya 3 pangkat 3. Artinya 27. Nah, jadi 27 ditambah 9 ditambah 3, 39. Nah, 39 ini yang berpotensi terinfeksi dari 1 orang saja. Nah, itulah kenapa diperlukan social distancing. Itulah kenapa dilakukan sekat supaya tidak terjadi penularan itu, ya kan? Nah, ini yang perlu dipahami oleh masyarakat, oleh publik. Jadi sekali lagi itu. Nah, Anda bayangkan kalau Arnold-nya itu menjadi 5. Kalau 5 berarti 5 pangkat 0, 1, 5 pangkat 1, 5, 5 pangkat 2, 25, 5 pangkat 3, 125. Jadi 125 ditambah 25 ditambah 5, 155 ditambah orang itu, 156. Itu 5. Bagaimana kalau 8? Yang delta sekarang itu 8.
Jadi kalau 8 pangkat 0, kemudian 8 pangkat, kemudian 8 pangkat 2, 8 pangkat 3, artinya 8 pangkat 0, 1 menjadi 8 pangkat 1, 8 pangkat 2 menjadi 64, 8 pangkat 3 menjadi 512. Jadi kumpulin semua menjadi 584. Ditambah satu orang itu 585. Itu satu orang. 80. Satu orang. Nah, kalau dia menjadi 2 orang, itu udah 1000 gitu loh. Potensinya loh ya. Karena itu kenapa diperlukan tracing. Tracing dilakukan kalau satu orang ini kena, dia 3 hari terakhir sama siapa? Si Fulan. Nah, si Fulan dicari lagi. Apa hanya sama si Fulan? Gitu. Ya hanya cuma sama si Fulan. Oke, kalau sama si Fulan, Fulannya sendiri dia kemana lagi dalam 3 hari terakhir ini? Begitu terus sampai yang terakhir. Mudah-mudahan di situ dia udah makin lemah. Nah, itu dalam proses 9 hari itu kita trace ke belakang. Maka dilakukan testing. Setelah tracing kita lakukan testing. Itu pentingnya testing. Dan ini Bappenas sudah menyampaikan ini tahun lalu. Kita sudah menyampaikan ini tahun lalu. Ya. Dan itu namanya susceptible. Ya. Dan satu namanya Arnold. Jadi yang saya sebut tadi itu kan SIR. Ya. SIR, susceptible, infected, dan recuperate. Recuperate itu bisa remove, bisa juga die. Kalau cakupan vaksinasi sudah kita lakukan 50%, dan 50% itu atau 60% lah, 60% dengan efikasinya 80%, ya kan? Efektivitas dari vaksin. Maka 80 kali 60% itu sama dengan 48%. Jadi 48% ini aman, sisanya 52% belum aman. Katakanlah tinggal 50%, ya kan? Nah, berarti S-nya itu 50% tinggal 0,5. Sekarang kalau R0-nya itu 8, sudah jelas kita 8 kali 0,5 4. Jadi 1 dikurangi delta itu harus 1/4. Kalau dia bisa 1/4, artinya apa? D-nya itu 3/4, ya enggak? 1 dikurangi 3/4, 1/4, gitu. Ya kan? Nah, sehingga dia bisa di bawah 1. Ya. Nah, 3/4 ini artinya apa? Artinya lebih kalau ada kerumunan 100 orang, itu hanya boleh 25 orang. Gitu. Ya. Kalau ada kerumunan, kalau ada pesta, ada 4 orang di restoran, maka yang boleh itu hanya 1 orang. Kalau ada kapasitas 200 orang, maka yang boleh di situ cuma kapasitas 50 orang, gitu. Dan semuanya harus tetap social distancing dan masker, gitu. Itu yang disebut dengan perhitungan social distancing. Jadi ada rumusnya. Jadi pemerintah melakukan ini apa yang saya sebut dengan scientific based policy. Jadi pemerintah tidak sembarangan seperti itu, ya kan? Tidak sembarangan mengeluarkan aturan 25%, 50% karena ada hitungannya seperti ini ya, Pak. Iya, betul. Nah, coba kalau cakupan vaksinasi yang diperlukan sudah 75%. Nah, kalau 75%, ya kan, kapasitas yang dia juga 80% misalnya, efikasinya 75% kali 80%, maka sama dengan 60%. Berarti S-nya tinggal 40%, 0,4. Kalau kita Arnold-nya itu 8, berarti 8 dikali 0,4, 3,2. Artinya, 1 dikurangi delta itu minimal sama dengan 1/3,2. Gitu. Atau setidak-tidaknya menjadi 1/4. Gitu. Kayak kalau dia kayak yang tadi aja saya sampaikan. Jadi ini ada hitungannya, Mas. Kalau Arnoldnya cuma 4, ya kan, lebih sederhana.
Kalau katakan cakupan vaksinasi dengan efikasinya 50%, berarti 0,5 kali 4 sama dengan 2. 1 dikurangi delta itu tinggal kita bikin setengah. Jadi 1 dikurangi setengah sama dengan setengah. Setengah kali 2, 1. Nah, jadi artinya apa? Kapasitas 100 dipakai 50 orang. Tapi semuanya antigen, PCR, dipakai ini, dan tetap social distancing gitu loh Mas. Mas Angga. Jadi dalam rangka apa? Supaya kita bisa flattening the curve. Gitu. Jadi vaksinasi untuk apa? Memperkecil nilai S. Gitu. Kenapa nilai S diperkecil? Karena delta dan S akan mempengaruhi R0, basic reproductive number, pada waktu T atau disebut RT itu harus bawah 1. Gitu. Ya, ini saya mau share ini karena ini penting sekali. Supaya publik paham gitu loh. Ya. Benar, Pak. Ini kan kalau bisa ini juga capture dan bagus. Ini juga penjelasannya detail sekali karena akhirnya kita juga tahu kenapa sih dasarnya pemerintah melakukan social distancing dengan angka-angka 25%, 50%, ternyata ada hitungannya. Seperti itu. Aduh, kan bisa kali. Baik, Pak. Tapi kan terkait perekonomian nih, Pak. Pemerintah kan menargetkan sekitar 4,5 sampai 53%. Seperti apa nih, Pak? Tahun ini apakah akan tercapai atau seperti apa? Nah, itu saya sulit untuk mengatakan karena saya katakan tadi kan tidak ada trade off ya antara ekonomi ya, keadaan ekonomi dan kesehatan. Kita harus sama-sama, tapi kita mengukur gitu. Tetapi kita yang penting sekarang adalah begini loh, kita tidak melakukan demand shock. Ya kan? Demand shock itu kita tidak lakukan. Yaitu pertama, kenapa demand shock tidak terjadi? Pertama, kita memberikan social transfer. Dalam hal ini adalah bantuan langsung. Bantuan, Ya, apakah itu BLT, apakah itu BLT sudah kita kurangi, tapi kita memberikan dalam bentuk sembako, ya kan? Terus kita juga memberikan kepada para pekerja, kemudian kepada perusahaan-perusahaan yang kesulitan likuiditas kita bantu dan seterusnya. Jadi artinya kita menjaga supaya tidak terjadi demand shock. Nah, kalau tidak terjadi demand shock, maka di lain pihak kita juga tidak ingin terjadi supply shock. Nah, pasti terganggu dengan situasi ini, gitu kan? Nah, karena itu supply yang sifatnya esensial itu kita jaga. Apa esensial? Makan. Apalagi misalnya obat-obatan. Apalagi ya peralatan kefarmasian. Nah, itu banyak pasti kita dorong gitu kan. Nah, jadi yang sekundernya kita tekan sedikit. Orang hari ini kan tidak ada yang berpikir mau beli mobil dulu, ya kan? Mau beli motor. Semua untuk kebutuhan yang utama dulu, Pak. Pokok dulu. Nah, maka kita juga mendorong vaksinasi itu dilakukan oleh kalangan kegiatan berusaha di pabrik-pabrik misalnya. Jadi yang kemarin kesalahan itu orang menangkapnya adalah kita mengharapkan perusahaan-perusahaan itu bisa dibantu untuk mengadakan vaksinasi. Nah, vaksinasi itu dilakukan kepada siapa? Kepada seluruh pegawainya. Kenapa harus dilakukan kepada pegawainya? Supaya aman. Supaya dia bisa beraktivitas lagi, tetapi tetap dengan protokol kesehatan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi supply shock. Gitu loh. Jadi mereka diberi vaksinasi. Nah, vaksinasinya itu bisa saja mereka minta pada pemerintah, mereka yang lakukan sendiri dengan penyedia tenaga kesehatan. Kalau mereka mau juga mau mengadakan, mereka mau membeli misalnya, tidak kemudian perusahaan itu ya memotong gaji dari karyawan-karyawan ini, itu nggak boleh. Nah, itu yang dikhawatirkan, Pak. Tidak boleh, itu tidak boleh. Itu pasti nanti akan dilakukan. Kalau itu dilakukan pelanggaran itu namanya, ya kan? Tetap karena perusahaan itu berarti, sudah pemerintah sendiri udah tegas tuh ya.
Ya, perusahaan-perusahaan kita kasih insentif dalam bentuk tax, ya. Jadi kita kasih insentif fiskal. Jadi sebenarnya sudah memenuhi di dalam hal kewajiban-kewajiban perbankannya kita juga bantu. Jadi supaya apa? Yang tadi saya bilang tidak terjadi di dalam supply shock. Nah, demand shock kita bisa jaga, supply shock juga kita jaga. Tidak terjadi guncangan di supply, tidak terjadi guncangan di demand. Itu Mas yang penting. Yang kita sebut dengan kenapa kita dua sayap angsa itu harus kita jaga dengan baik. Nah, dengan demikian, Pak, tapi ngomong, Kenapa? Pak, iya, soal tadi Bapak mengibaratkan, memfilosofikan ibarat sayap angsa itu, tapi yang menarik adalah di pembukaan Kadin lalu Pak Presiden sangat optimis nih bisa mencapai 7% ya kan. Ini seperti apa nih penerapan filosofi sayap angka sebagai pembantu presiden untuk menerjemahkan pendapat presiden tersebut ketika dia ingin sampai 7%. Ini kan menarik, Pak. Sedangkan kami yakin Bapak juga punya hitung-hitungan yang detail seperti tadi. Ya, kalau kita bandingkan dengan tahun lalu mestinya ada peluang itu. Kenapa? Karena tahun lalu kan kita minus. Oke. Ya, tahun lalu itu maksudnya minus pada waktu triwulan kedua. Ya kan? Triwulan kedua kan kita sudah minus 3, sekian, ya kan? Kemudian habis itu terus. Nah, jadi kalau minus ini kita balik ke plus aja itu kan sudah meningkat. Sudah sangat diapresiasi sekali itu, Pak. Ya, kemudian jadi kalau untuk 7% terhadap yang tahun lalu itu potensinya ada. Itu ada. Cuma kan kita tetap melihat keadaan yang saya bilang tadi, yang sayap kirinya gitu. Yeah. D dan S itu. Yeah. D dan S ini akan punya pengaruh terhadap ekonomi gitu. Jadi itu kita nggak bisa ramal-meramalkan. Kita tidak bisa melakukan growth dynastic dengan sempurna gitu kan. Yang penting sekarang dua guncangan tadi kita bisa jaga. Itu Mas. Baik. Ya? Baik, Pak. Ini juga menarik terkait anggaran PEN, Pak. Karena yang kita tahu sampai Juni lalu sudah 226 triliun atau 32,4%. Dari anggaran total tuh 699 triliun. Untuk mencapai angka 100% penyerapannya, seperti apa sih Pak langkah-langkahnya yang akan dilakukan ke depan? Ya, yang pertama kan kita pengadaan vaksin itu udah pasti besar, ya kan? Itu menyerap berapa persen, Pak, kalau dari anggaran PEN untuk vaksin? Wah, pengadaan vaksin itu kalau saya tidak salah untuk kesehatan itu kan paginya sekitar 215 triliun, kan? 15 T, jadi mungkin hampir separuh kali ya, 70-an ya, 60-70-an, jadi 30%-an lah mungkin buat vaksin. Lalu ada apa lagi Pak untuk mencapai target penyerapan 100% di tahun ini? Ya, kita kan kalau ya saya bilang social transfer tadi kan, perlindungan sosial itu kan 3,8% ya. Jadi cukup besar. Oke. Ya. Kemudian untuk UMKM ya, itu juga cukup besar, saya kira 161,2 triliun. Kalau perlindungan sosial tadi kan 187,8. Ya. Dan untuk insentif usaha kalau nggak salah sekitar 62,8. Dan untuk klaster insentif usaha sekarang sudah 71,7%. Jadi sudah 45,1 T terhadap 62,8 T. Kemudian untuk prioritas yang lain 44,4. Ini juga cukup optimis ya untuk mencapai penyerapan 100% anggaran PEN tahun ini. Ya, memang pada sampai tanggal 16 Juli kita baru 37,2 triliun, ya kan? 37,2%, yaitu 277,4 triliun.
dari pagu sebesar 744,8 triliun. Baik. Ya, semoga tahun ini penyerapan juga baik, Pak, karena masyarakat lumayan terganggu nih terhadap PPKM darurat kemarin, kan banyak juga yang tidak bisa bergerak. PEN ini kalau saya lihat untuk UMKM ini juga justru besar sekali ya, sudah lumayan, sudah 32%, sudah 51,5 triliun yang sudah diserap, ya kan, dari 161,2 triliun. Usaha tadi juga sudah besar, sudah 71. Program prioritas juga sudah 37,7%. Ini termasuk prioritas itu program-program yang menyerap tenaga kerja yang banyak. Oke. Baik, Pak, kita ngobrolin soal Bappenas. Bappenas kan di RKP 2022 ini kita ingin penasaran nih, apa yang akan menjadi fokus Bappenas di 2022 nanti, Pak? Ya, 2022 ya sesuai dengan tugas Bappenas. Tugas Bappenas itu adalah mengorkestrasi ya kan, seluruh perencanaan, dan temanya akan sama dengan tema 2021, masih pemilihan ekonomi dan reformasi struktural. Dan kita kemudian menajamkan semua program-program ya ke dalam baik prioritas maupun yang non prioritas. Non prioritas itu sifatnya yang adalah keberlanjutan dari program-program sebelumnya yang sifatnya itu multi years, ya kan. Dan kita berharap sih mudah-mudahan tahun depan itu bisa jauh lebih baik dan seluruh proyek itu kita bisa deliver. Ya. Baik, Pak, sebagai orkestrasi pemerintah, apakah semuanya seirama atau masih ada yang keluar dari irama nih? Mungkin bisa di-share ke kita, Pak. Oh iya, tentu kalau ada yang di luar itu kita semprit gitu, gitu. Kita semprit, kita kan punya instrumen trilateral ya. Dari trilateral itu antara Bappenas sebagai perencana, kemudian Kementerian Keuangan dan juga kementerian terkait KL itu. Jadi kita bilang ini rencananya harus begini. Nah, program Anda adalah ini. Program Anda di luar ini, gitu. Anggarannya nggak ada. Kalau kita tanya, kenapa anggarannya nggak dimasukkan ke begini dan seterusnya. Jadi inilah mekanisme clearing house yang dilakukan oleh Bappenas. Tapi kan pada saat rapat kerja dengan DPR kemarin, Komisi 11 menyetujui pagu indikatif 1,3 triliun di 2022. Akan seperti apa nih Bappenas merincikan anggaran tersebut? Oh, kali ini anggarannya Bappenas. Kalau tadi kan fungsinya Bappenas, ya saya jawab ya. Kalau anggaran Bappenas itu kan sifatnya adalah melakukan koordinasi, kemudian penyusunan. Kan kami tidak melakukan eksekusi. Nah, tapi ada beberapa yang sifatnya itu model-model yang begitu nanti kalau sudah jadi kita berikan kepada KL. Misalnya kita punya untuk digitalisasi monograf desa. Digitalisasi monograf desa itu kita kemudian kita mengorkestrasi satu data Indonesia gitu ya. Terus kita melakukan e-monef terhadap sasaran target RKP 2022 itu. Dan yang paling penting adalah kita pengampu untuk SDGs. Yang menariknya adalah dalam komponen belanja barang Bappenas itu salah satunya adalah anggaran ibu kota negara yang besarnya kita belum tahu nih, tapi totalan komponen belanja barangnya adalah 930 miliar. Itu kalau dari angka segitu, buat anggaran ibu kota negara itu seberapa besar, Pak? Belum ada. Kita belum alokasikan karena itu kan hanya dalam rangka. Tapi memang itu masuk dalam acara. Ya kan kita kan hanya nyusun. Tapi memang banyak kan yang mengeksekusi KL yang lain kan. Nah, karena untuk perencanaan master plan, detail plan kita sudah selesai, sudah kita anggarkan. Tinggal untuk persiapan di sana. Nah itu mungkin
nanti kita coba lakukan refocusing ya dari apa yang kita bisa lakukan di internal Bappenas. Karena anggaran ibu kota negara ini kan juga menjadi sorotan DPR, Pak, ketika rapat kerja yang lalu. Ya. Seperti apa tuh, Pak? Ya, kan begini, IKN ini kan kita jadikan, kalau situasi tadi yang saya bilang dua sayap tepak angsa itu terbang dengan baik, maka dia kan memerlukan tempat berlabuh yang baik, gitu kan. Apa yang dimaksud dengan tempat berlabuh yang baik adalah tempat di mana menjanjikan tingkat produktivitas yang tinggi, gitu. Memerlukan a new playing ground. Nah, a new playing ground itu ya dalam waktu dekat yang bisa disediakan mungkin IKN, gitu. Jadi kalau dengan IKN, itu orang bisa kita harapkan terjadi akselerasi ya. Nah, dan yang penting di sini secara politik yang ingin kita tonjolkan adalah konsep Indonesia sentris gitu. Ya. Dan IKN itu kan juga dimaksudkan sebagai instrumen ya kan untuk mengembangkan ekonomi regional, meng-create lapangan pekerjaan yang signifikan, dan seterusnya. Jadi bukan hanya sekedar sebuah sebuah keinginan politik yang besar begitu aja, tidak. Tapi di belakangnya adalah bagaimana kita bisa mengembangkan sebuah kawasan. Karena kita waktu bicara IKN, kita bicara Kalimantan Timur secara keseluruhan, dan akhirnya seluruh Kalimantan dan kemudian seluruh kawasan timur Indonesia. Ya, karena menariknya adalah pemerintah juga sendiri fokusnya kan pemulihan ekonomi. Tapi satu sisi ada IKN ini seperti mungkin apakah memang ini sejalan atau memang seperti apa nih? Bisa dijelaskan ke kita, Pak? Satu sisi pemulihan ekonomi, tapi satu sisi kita kan belum memutuskan go or not go. Oke. Tetapi kita semua dalam posisi ready gitu loh. Oke. Ya, jadi jangan langsung program IKN berarti tiba-tiba tahun depan kita mau bangun IKN itu belum tentu. Tapi mempersiapkan, tapi kita siap gitu. Iya, gitu. Pak, terakhir nih Pak, yang menarik mungkin di sekitaran bulan April kalau nggak salah ya, yang soal rencana pembelanjaan alutsista yang dilakukan Kemenhan yang nilai 1.700 triliun. Itu sebenarnya ada nggak sih komunikasi dengan Bappenas nih setelah pemimpin orkestra? Tentu belanja itu pasti disampaikan kepada Bappenas, tetapi Bappenas tidak pernah menerima surat Kementerian Pertahanan yang mengajukan perencanaan pembelian alutsista atau Al-Fahankam senilai 1.700 triliun. Nggak ada itu. Itu nggak ada itu. Saya nggak terima di meja saya, nggak ada itu. Saya nggak tahu angka itu dipetik dari mana, siapa berandai-andai, nggak ngerti saya. Saya bukan gitu. Jadi kalau tapi yang disampaikan ke Bappenas sendiri berapa, Pak? Ya itu dari Kemenhan. Ya memang. Jadi ini gini, itu kan karena itu utang luar negeri, kita dan bersama Menteri Kementerian Keuangan menetapkan berapa sebenarnya porsi utang luar negeri yang akan kita kita bolehkan, ya kan, agar tidak mengganggu balance of payment kita, gitu, yaitu atau bahkan memperkuat balance of payment kita, dan kita lihat belanja-belanja apa saja yang boleh dibelanjakan di sana. Nah, paling besar di sana adalah apa saja gitu. Nah, kemudian ada yang kita masukkan, semuanya kita masukkan ke Blue Book namanya. Nah, kita kemarin sepakat untuk senilai $50 miliar dalam waktu 5 tahun untuk semua KL, tidak kecuali Kementerian Pertahanan, ada kepolisian, ada juga lembaga-lembaga yang lain. Nah, itu kemudian ada yang kita bikin, kategorikan umum, ada yang kita kategorikan khusus. Nah, di khusus itulah ada belanja Al-Fahankam untuk TNI, untuk Polri, untuk BIN, ya kan.
Saya nggak bisa share di sini karena itu bagian dari rahasia negara. Oke, baik. Tapi semoga komunikasinya berjalan lancar dan Pak Penas selaku pemimpin orkestra ini nggak ada yang melenceng di iramanya nih, Pak. Insya Allah Mas Angga. Baik, Pak Menteri, terima kasih banyak sudah diberi kesempatan untuk bincang-bincang hari ini, dan sahabat Merdeka, sampai jumpa di Ruang Merdeka selanjutnya. Terima kasih.